jadi berkat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, hari Minggu ini kita akan mulai ibadah kita untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah semua, kita semangat ya, oke? Kita angkat pujian kita, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan, sehingga anak-anak kami sekolah minggu dapat mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Berkati setiap anak-anak kami yang beribadah dari rumah. Begitu juga kedua orang tua mereka yang mendampingi setiap anak-anak kami. Tuhan yang memberkati. Tuhan, di hari ini kami memulai ibadah minggu kami. Berkati pemusik kami, pembawa firman dan pembawa pujian, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya di saat ibadah kami, walaupun dari rumah masing-masing, Tuhan ada di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan melanjut memuji Tuhan. Kita semua bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan pujian kita, senang ukurku jumpa ras Yesus. Semua bikin gerakannya, kita menari sambil memuji Tuhan. Senang ukurku jumpa ras Yesus, senang ukurku haleluya. Rasalah dalam hatiku rahasia, senang tetap ras Yesus Tuhanku. Senang ukurku. Senang ukurku jumpa ras Yesus, senang ukurku haleluya. Rasalah dalam hatiku rahasia, senang tetap ras Yesus Tuhanku. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Haleluya,
Oke, anak sekolah minggu yang di rumah, kita nyanyikan lagu pujian, masih lagu karo ya, Takal Bara. Bikin gerakannya semua dengan semangat. Oke. Takal bara, tiwan rasna he. Takal bara, tiwan rasna he. Dua cuping mata igung ayo. Tanbas awak diendek-endek, 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 dek diendek-endek, diendek-endek, diendek-endek. Endek-endek. Diandek-endek, 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 dek diandek-endek, diandek-endek. Oke, anak sekolah minggu, kita tadi udah memuji Tuhan dengan pujian kita. Sekarang dipersilahkan duduk. Kita mau mendengar firman Tuhan dengan pujian Ku Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, Mengasihi lebih sungguh. mengasihi lebih sungguh. Jagalah dia. Para prajurit membawanya ke halaman dan mengolok-olok dia sebagai raja Bani Israel. Inilah juga seorang raja.
Katakan, apa yang akan terjadi? Engkau akan selamatkan kami yang mulia. Menyelamatkan kami. Orang ini juga bersama Isa. Aku tidak mengenal dia. Aku lihat mereka bersama. Jauhlah Tuanku. Bagaimana menghormati orang? Kau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan aku. Pasti orang ini adalah pengikut Isa. Sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Isa menoleh dan menatap Petrus. Lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Isa kepadanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran, melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau akan dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakaikan hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Kami yakin percaya anak-anak di rumah sudah membuka Alkitabnya semuanya. Mari sekali lagi Ibu mau ingatkan, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 26 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-68. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan dan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya.
Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini dengan tema Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Shalom semuanya, anak-anak Tuhan yang di rumah. Hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Yang terlebih dahulu tadi kita mengawali dengan pujian penyembahan kita bagi nama Tuhan. Hari ini kita bercerita bagaimana Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal yang lumrah ketika diperhadapkan pada situasi yang tidak adil, pada situasi yang tidak mendukung, pada situasi yang mungkin manusia harus memberontak, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Yesus sendiri. Bahkan tak jarang ketika salah sekalipun, manusia masih mencari-cari alasan, masih mencari-cari supaya dia terbebas dari suatu masalah, supaya dia terbebas dari suatu persoalan yang benar-benar memang dia diperhadapkan dan memang dia sudah melakukan suatu kesalahan. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Yesus sendiri. Ketika dia diperhadapkan di mahkamah agama, ketika di sana sudah berkumpul orang-orang yang mengerti akan Taurat, yang mengerti akan agama pada saat itu, imam-imam besar juga sudah berkumpul di mahkamah agama. Bagaimana seorang Yesus harus membela dirinya di tengah-tengah orang yang mengerti akan hukum Taurat. Tapi adik-adik yang di rumah, ternyata Yesus tidak melakukan pembelaan. Di bacaan kita tadi, orang-orang, imam-imam, tua-tua Yahudi mencari apa yang bisa membuat Yesus ini dijatuhi suatu hukuman. Dicarinya kesalahannya, dicarinya apa perlakuan yang dibuatnya, dicarinya, tapi tidak pernah ditemukan. Orang-orang yang menuduhkan hal yang tidak benar, tidak ada kesalahan yang nyata. Apapun tidak ada kesalahan yang Yesus telah lakukan. Tetapi apa? Justru orang-orang yang mengerti akan hukum, mengerti akan firman, mengerti akan Taurat, itu sendiri menjadi saksi palsu, menjadi saksi dusta, mencari alasan supaya Yesus bisa dihukum. Nah, apa yang terjadi ketika imam besar pada waktu itu yang bernama di ayat yang ke 57 tadi, ketika dibawa menghadap Kayafas imam besarnya pada waktu itu. Ketika Yesus diperhadapkan, maka apa yang menjadi pertanyaan dari Kayafas imam besar itu sendiri? Di tengah-tengah orang-orang yang sudah berkumpul ada 2 orang yang bersaksi dusta atas apa yang telah diucapkan Yesus pada waktu itu. Kata Yesus, aku akan bisa merubuhkan dan akan membangun kembali bait suci Allah ini dalam waktu 3 hari. Nah, yang terjadi apa? Secara manusia yang telah dilakukan selama ini, membangun bait suci Allah itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi Yesus sanggup
melakukan 3 hari merubuhkan dan membangun kembali bait suci Allah. Maka apa? Menurut orang-orang yang ada di sana, ini suatu kesalahan Yesus. Sementara orang-orang yang tahu bahwa ketika membangun rumah ibadah itu dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Yesus hanya butuh waktu 3 hari. Setelah dirubuhkan, dia sanggup lagi membangun kembali. Itulah kesalahan yang dianggap manusia, kesalahan Yesus yang pertama. Yang kedua apa? Di ayat yang kita baca tadi dikatakan juga, apakah engkau Mesias? Karena menurut imam-imam besar, Mesias itu tidak diperanakkan. Mesias itu tidak kembali lagi dalam bentuk manusia. Apa kata Kayafas? Lakukan pembelaan. Kalau memang yang dituduhkan itu kepadamu tidak benar, lakukan pembelaan. Yesus tidak membela dirinya sendiri. Yesus tidak melakukan apa yang dilakukan manusia di dunia ini. Ketika manusia melakukan kesalahan, sudah jelas-jelas dia salah, masih bisa berdalih, mencari alasan supaya kesalahan itu bisa dihilangkan, supaya kesalahan itu bisa nggak kelihatan lagi. Tapi Yesus hanya tertunduk diam. Apakah benar perkataanmu merubuhkan dan membangun kembali bait suci Allah dalam 3 hari? Yesus tertunduk dan diam, tidak melakukan pembelaan. Padahal Yesus mampu melakukan itu. Ketika dia dituduh hal yang bukan dia lakukan, sebenarnya dia wajib membela diri. Tapi dia takut dan tetap turut akan kehendak Bapa atas hidupnya. Maka dia diam. Dia tidak melakukan pembelaan. Tapi biarlah apa yang kasih tahu Kayafas, apakah engkau benar seorang Mesias yang dijanjikan Allah? Apakah engkau yang turun, engkau adalah pemberian dari Allah? Melalui engkau manusia akan diselamatkan. Dia juga tidak menjawab. Hanya dia berkata kepada Kayafas, engkau sudah mengatakan itu. Adik-adik yang di rumah, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bagaimana ketika Yesus dihadapkan di mahkamah agama. Dia tidak melakukan pembelaan. Dia tidak menolak walaupun harus dihukum, walaupun harus kehilangan nyawa. Tapi dia tetap setia atas janjinya, atas apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Jadi mari adik-adik yang di rumah, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana Yesus tidak melawan dan tidak ikut saja atas tuduhan yang telah diberikan kepadanya. Tetapi semuanya dilakukan untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Yang kedua, mari kita renungkan anak-anak KKR. Jangan pernah berbohong. Harus selalu berkata jujur. Karena hal itu yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah bohong, tapi teruslah bersikap jujur kepada siapa saja. Tanpa harus melihat kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Tapi ingatlah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka jangan pernah berbohong, jangan pernah mau menjadi saksi dusta. Yang ketiga, berbohong atau tidak jujur itu tidak disukai Allah. Maka sebaliknya, marilah kita saling mengasihi. Seperti Allah mengasihi semua manusia, kita juga sebagai anak-anak Allah, kita juga harus saling mengasihi. Mengasihi sesama kita, mengasihi orang tua, teman-teman kita, dan siapa saja, seluruh manusia yang ada di dunia ini, kita harus saling mengasihi. Seperti Yesus sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Ini firman Tuhan bagi kita, dan mari kita renungkan firman ini di dalam hidup kita supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk firman-Mu yang bisa kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajari anak-anak Tuhan supaya dengar-dengaran akan firman Tuhan,
selalu bersikap jujur dan saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Tidak mau menjadi saksi dusta, tapi selalu bersikap manis sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan materaikan di dalam hidup anak-anak kami. Mereka bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami yakin percaya Tuhan terus berbicara di dalam hati kami, supaya kami semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami, ini sembah kami. Kami datang melalui satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke, anak sekolah minggu, kita telah mendengar firman Tuhan dari Bu Guru kita. Kiranya firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kita, dan seperti tema tadi, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, dan uangnya dilipat, jangan dikucak, dan berikan yang baru ya, jangan yang udah koyak-koyak kalian berikan. Kita naikkan pujian kita, lagu persembahan sejuta-sejuta. Sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Hanyalah sejuta. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. kita memasuk doa syafaat. Kita angkat pujian kita seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti
setia untuk melayanimu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang ibadah kami pada hari ini, kami rasakan kasih karunia Tuhan menyertai kami, sehingga perjalanan setiap rangkaian ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan terima persembahan kami seperti dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Dan dari persembahan kami juga kami bisa mempergunakannya di dalam pelayanan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tua kami di dalam usaha, di dalam pekerjaan mereka, supaya mereka juga senantiasa lebih lagi untuk kami bisa memberi kepadamu Tuhan. Berkati mereka dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dan di dalam setiap kehidupannya Bapa, agar kami lebih lagi mampu memberi yang terbaik kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian pada ibadah minggu ini. Tuhan berkati setiap guru-guru kami, supaya kami juga terus memuji Engkau, melakukan pelayanan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga gereja-Mu Tuhan, para pemimpin gereja-gereja-Mu Tuhan, terkhusus gereja GBKP Batu Aji. Tuhan berikan hikmat lebih lagi supaya kami sehati sepikir melakukan pelayanan kami. Berkati juga setiap guru-guru sekolah minggu kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, mulai pemimpin pusat sampai pemimpin daerah. Semuanya kami keserahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terlebih dalam situasi menjalani masa-masa pandemi ini, supaya pemerintahan kami juga lebih lagi memberikan hikmat kepintaran untuk mencari vaksin yang terbaik, untuk dapat melakukan vaksin, dan setiap masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan terbebasnya kami dari masa pandemi ini. Berkati pemimpin kami Tuhan, supaya mereka selalu berhikmat seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk semua kami lapisan masyarakat, supaya selalu mengikuti setiap protokol kesehatan. Kemanapun kami pergi, kami selalu melakukan sesuai dengan anjuran pemerintahan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami Bapa, supaya mereka terus belajar, terus melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Walaupun kami anak-anak kami melakukan belajarnya secara daring, tapi tidak mengurangi sukacitanya Bapa. Dengan semangat, dengan tekun, mereka akan terus menuntut ilmu, supaya mereka mendapatkan kepintaran dan bisa mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah dia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak suka berbohong, dia tetap jujur dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Masih banyak yang kami ingin minta, tapi kami yakin percaya, jauh sebelum kami meminta, Tuhan sudah menyediakan setiap kebutuhan kami. Ini doa kami, ini sembah kami. Kami datang melalui satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajari kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Kebaktian kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.